Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita membahas salah satu materi kuliah di mata kuliah K3L, yaitu tentang pelarut. Di kelas sudah ada di upload materi dan saya akan membahas memberi pengantar dari materi itu. Nah, di sini tentang pelarut, ya. Tentang pelarut, diharapkan sebenarnya setelah selesai ini kita memahami apa itu jenis pelarut, kemudian ada bahaya potensial pelarut, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan penyakit kulit, dan sampai dengan melakukan pengendalian terhadap penggunaan pelarutan. Nah, istilah pelarut bukan hal yang baru buat kita di elektronika atau yang berkecimpung di elektronik, ya. Biasanya yang memahami tentang ini ada kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan, di mana pelarut ini adalah bahan atau material yang digunakan untuk saya ulangi, pelarut biasanya merupakan bahan atau material yang digunakan untuk melarutkan bahan material lainnya. Biasanya pelarut digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk di rumah tangga digunakan untuk cuci kering, ya, atau dry cleaning, kemudian pembersih dan pelarut tinta. Pelarut juga digunakan di laboratorium untuk proses ekstraksi, ya. Dan di bidang pertanian juga pelarut digunakan untuk mematikan pestisida dan segala macam, ya, istilah-istilah di penggunaan dari pelarut ini. Nah, penggunaan pelarut ini harus menjadi perhatian karena banyak jenis pelarut yang berpotensi terhirup, berkontak dengan kulit dan dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan. Nah, di sini coba kita pelarut yang ini dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda pada bagian konsentrasi, usia, dan individu. Hal yang perlu dipahami di pelarut, khususnya kita yang berkecimpung di laboratorium, ada zat-zat kimia yang sering kita lakukan yang sangat berbahaya ketika penggunaan pelarut ini tidak pada prosedur yang benar, ya. Karena bisa menyebabkan kerusakan pada kulit praktikan ketika tersentuh atau bahkan ketika mendapatkan percikan zat kimia ini. Ya, ini sudah banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat di visual-visual yang banyak kejadian-kejadian di laboratorium ketika melakukan aktivitas tanpa prosedur yang benar. Nah, pelarut diklasifikasikan atas dua jenis bahan kimia, yaitu pelarut organik dan pelarut non-organik. Semua pelarut organik umumnya akan berpengaruh terhadap susunan saraf, ya, saraf pusat sampai batas-batas tertentu. Ya. Efek dapat bervariasi, ya, yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Ya. Nah, kita dilihat di tabel jenis-jenis pelarut dan kegunaannya. Coba kita lihat di sini. Saya hanya mengkhususkan pada jenis pelarut yang sering kita gunakan di laboratorium yang
khususnya di laboratorium keelektronikaan, ketika kita melakukan pelarutan menggunakan misalnya pelarut untuk PCB misalnya, ya, pelarut untuk PCB di mana jenis pelarutnya itu rata-rata bukan rata-rata tapi yang kita sering gunakan adalah periklorida. Yang kita kenal adalah periklorida. Dan saya khususkan kepada penggunaan periklorida ini. Secara teoritis ini bisa kita baca di sini, tetapi saya akan membahas tentang periklorida, ya. Saya kira saya langsung saja mungkin secara pengalaman saja yang mungkin saya akan sampaikan di sini, bahwa penggunaan zat kimia, ya, yang berjenis periklorida ini sering dan ini menjadi bahan dasar dari laboratorium kita. Dan ini digunakan pada saat kita mau melakukan pengerutan pada tembaga yang ada pada PCB. Jadi dia bisa melarutkan tembaga, ya, yang berada atau yang di plat PCB itu yang kita mau buka, sehingga jalur-jalur rangkaian yang kita desain itu bisa terbentuk dengan periklorida ini. Nah, karena periklorida ini tidak bisa melarutkan berjenis misalnya cairan-cairan atau misalnya tinta, ya, sehingga tinta misalnya di yang konvensional biasa kita pakai adalah spidol misalnya. Spidol ini sistem konvensional, ya, yang biasa kita pakai. Jadi dia tidak bisa melarutkan itu. Ya. Kemudian ada sistem menggunakan misalnya bubuk printer yang nanti itu setelah itu menggunakan metode setrika. Jadi nanti bubuk yang menjadi pelindung di PCB itu nanti tidak akan larut oleh periklorida. Jadi yang dilarutkan adalah tembaga-tembaga yang ada di sekitar itu, sehingga nanti terbentuk sebuah alur. Nah, ini yang sering kita gunakan. Tetapi bahaya yang bisa ditimbulkan ketika kita tidak bekerja pada prosedur yang benar. Contoh misalnya, akibat yang sering yang ditimbulkan terjadi korosi pada alat-alat yang kita pakai yang mengandung misalnya besi, ya, mengandung besi. Contoh misalnya di laboratorium itu ada alat-alat atau perangkat laboratorium yang biasa terpasang permanen, misalnya bor, ya, bor. Nah, kalau ini biasanya kena percikan periklorida, itu akan terjadi korosi. Dan ketika tidak dibersihkan pada saat itu, lama kelamaan akan menjadi rapuh, ya, menjadi karat. Nah, ini yang dimaksud tidak bekerja dengan atau tanpa prosedur, tanpa mengikuti SOP. Begitu pula pada saat melakukan aktivitas pelarutan PCB misalnya. Ketika menggunakan bejana yang bukan dari plastik, pastilah akan terjadi korosi. Misalnya dari
terbuat dari seng misalnya. Atau bahkan ada praktikan yang melakukan misalnya terbuat dari logam, misalnya sendok makan. Kalau itu digunakan untuk mengaduh benda kerja yang dilarutkan, itu pasti akan terjadi korosi dan itu akan merusak. Itu pada benda. Kalau kena kulit bakal lebih berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, kita bisa bayangkan logam yang begitu, benda padat yang begitu itu bisa dia cairkan, bisa dia larutkan. Apalagi kita, walaupun sebenarnya tidak langsung, tidak sama dengan itu, tapi kan bisa menyebabkan kulit juga menjadi rusak. Bahkan semuanya sangat dianjurkan pada saat melakukan pencampuran di pelarutan ini, itu praktikan harus menggunakan APD menjaga misalnya panca indera, misalnya mata, hidung. Mata utamanya, kalau kena percikan itu bahkan bisa lebih berbahaya. Hidung juga, kalau sering menghirup udara-udara yang bercampur dengan kimia, itu juga bisa akan menimbulkan kesehatan pada diri kita. Nah, oleh karena itu dimohon supaya penggunaan pelarut-pelarut yang mengandung zat-zat kimia itu mendapatkan hal yang perhatian yang khusus. Nah, di sini ada salah satu materi di bab 3 bab 2 maksud saya, bab 2 disebutkan penyakit kulit akibat kerja, ya. PKAK merupakan istilah umum yang digunakan untuk kelainan pada kulit akibat paparan terhadap iritan di lingkungan. Jadi efek biasanya tampak, ya, ada kemerahan-kemerahan sampai pada gatal-gatal, kulit melepuh, terbakar, bahkan bisa menyebabkan tumor. Nah, pada kasus yang akut dan sangat parah, ya, dapat tampak luka yang berair, terbuka, bengkak, dan lain-lain. Nah, 80% dari penyakit yang diakibatkan oleh kerja merupakan penyakit kulit karena banyaknya kemungkinan kontak kulit yang diterima kulit terhadap zat kimia tadi. Zat kimia, fisika, dan biologi yang terdapat di lingkungan kerja. 80%, cukup bisa bayangkan, 80% penyakit yang diakibatkan oleh kerja ini yang merupakan penyakit kulit. Karena adanya kontak kulit dengan zat-zat kimia. Berbagai faktor misalnya, ya, di PKAK ini, faktor biologis misalnya bakteri, virus, jamur, dan parasit. Faktor kimia, bahan yang bersifat iritan dan sensitizer. Faktor fisika, ada radiasi, ada temperatur, ya, panas dan dingin. Kemudian ada faktor mekanik, luka karena gesekan atau tusukan, dan yang berikutnya adalah karena racun. Nah, inilah faktor-faktor yang kadang di tempat kerja yang tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan. Terkhusus pada zat-zat kimia ini, pelarutan-pelarutan. Baik kita bekerja di bidang teknologi, bekerja di bidang pertanian, bekerja di bidang kehutanan dan segala macam, ia menggunakan zat kimia dalam hal pelarutan, itu punya resiko ketika kita tidak melakukan bekerja tanpa prosedur. Ya, ini bisa berakibat fatal buat diri kita. Dan yang lain adalah yang perlu memang ketika kita berinteraksi atau menggunakan pelarut, atau di sini spesifik mungkin kita yang khusus untuk zat-zat kimia, sebenarnya memang itu menjadi keharusan
setiap orang menggunakan APD, alat pelindung diri. Kenapa? Karena efek dari sebuah kontraksi atau penggunaan zat kimia ketika berkontak langsung dengan fisik, ya, khususnya kulit kita, itu bisa berakibat. Sehingga APD ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan pekerjaan di laboratorium. Ya. Saya kira itu materi-materi tentang pelarut, dan silakan di materi-materi itu nanti Anda akan membaca secara spesifik, dan di akhir materi, ya, di akhir materi Anda diminta untuk nanti ya setelah mempelajari semua materi-materi, diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi pelarutan ini. Ya, saya kira itu untuk materi kali ini, dan salah materi selanjutnya tentang, kalau saya tidak salah di bab 3 tentang kebisingan, kita akan membahas lagi. Dan untuk kali ini saya cukupkan, dan saya ingatkan kembali bahwa silakan Anda membaca secara tuntas materi ini, kemudian mengerjakan tugasnya, karena tugas itu menjadi penilaian dalam pertemuan ini, karena kita masih berada pada pembelajaran daring. Dan mudah-mudahan nanti ada waktunya kita melakukan mudah-mudahan ya kita diizinkan untuk melakukan video conference. Mungkin durasi waktunya tidak panjang, yang penting kita sepakatilah nanti, karena ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan. Dan saya juga berusaha untuk berinteraksi dan menggunakan aplikasi teks. Ini sementara saya berusaha untuk melakukan itu ketika kita semua sudah sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan jaringan. Dan silakan tugas-tugas itu dimasukkan di kelas, dan saya akan langsung menilai, sekaligus menjadi bukti kehadiran saudara-saudara semua. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, dan dicukupkan kebutuhan-kebutuhan kita untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pertemuan daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.